Selamat pagi anak kelas 6. Ya, sekarang kita buka buku pelajaran kita, pelajaran 3 yang berjudul Bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Bernyanyilah dengan roh dan akal budi, ya. Kita di sini bernyanyi ini adalah salah satu unsur dari ibadah umat Kristen, ya. Kalau kita lihat di sini ada bernyanyi sambil bermain, ya. Itu sering kita lakukan untuk anak sekolah minggu, ya. Bernyanyi sambil bermain supaya ibadah itu ya hikmat, supaya ibadah itu dapat membuat anak-anak lebih semangat. Jadi banyak sekali kita lakukan itu bernyanyi itu, ada sambil bermain, ada bernyanyi itu kita lakukan dengan syahdu, ada kita lakukan dengan bersemangat, ada kita lakukan dengan lemah lembut, ya. Banyak sekali yang kita lakukan dalam hal bernyanyi, ya. Banyak sambil bermain, sambil balas membalas, ya kan? Nah, jadi di sini anak ibu, menyanyi adalah kegiatan yang menyenangkan dan bersemangat yang sering kita temukan dalam ibadah Kristen. Menyanyi itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Jadi kalau menyanyi ini bukan kegiatan untuk menyedihkan, tetapi menyenangkan. Kita menyanyi ada dilakukan dengan berbagai situasi. Kalau melayat ataupun ke tempat orang meninggal, kita menyanyikan dengan lemah lembut. Tapi kalau ada ibadah itu yang memuji Tuhan dengan apa? Ada yang dengan semangat, ya. Nah, menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau asal bunyi. Iya. Jadi apa saja rupanya unsur ibadah umat Kristen? Minggu lalu sudah kita pelajari ini anak ibu, ya. Unsur ibadah umat Kristen adalah menyanyi, doa, pembacaan firman Tuhan, pengakuan iman rasuli, persembahan, ya. Jadi anak ibu, menyanyi ini adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen. Oleh sebab itu, ini tidak boleh dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau asal bunyi. Jadi menyanyi itu harus sesuai iramanya anak ibu, ya. Si A menyanyi begini, harus si B juga harus menyanyi begini. Tidak boleh lagu ini dinyanyikan dengan sembarangan, tidak boleh asal bunyi, ya. Menyanyi adalah ekspresi, ya, adalah ekspresi kita. Menyanyi itu adalah doa dan harapan umat Kristen terhadap Tuhan. Karena itu haruslah kita hendaknya bernyanyi itu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan anak ibu, ya. Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat Kristen terhadap Tuhan. Karena itu kita harus bernyanyi menggunakan akal dan budi kita anak ibu. Jadi melalui nyanyian kita dapat menunjukkan bagaimana ekspresi kita terhadap Tuhan, ya. Menyanyi kita dapat menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Dengan menyanyi kita juga dapat menyampaikan harapan kita kepada Tuhan, ya. Oleh sebab itu haruslah kita bernyanyi kepada Tuhan dengan benar-benar, ya. Ini kita lihat ada gambar kota Korintus yang lama, ya. Pada saat itu kota Korintus ini sudah dijajah, sudah runtuh anak ibu, ya, habis semuanya. Tetapi sekarang kita lihat, ya, kota Korintus yang baru, ya, sudah sangat megah. Kota Korintus sangat indah kita lihat, ya. Nah, ini adalah kota Korintus. Kita lihat dari jarak jauh, ya. Iya. Isi surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa isinya? Dia menasihatkan agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat, seperti menolong, menghibur, mendorong dan menguatkan mereka yang membutuhkan,
Tetapi pada waktu itu jemaat Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu bahasa roh. Ya, Paulus sudah menasihatkan setelah kota Korintus itu dibangun kembali menjadi kota Korintus yang baru. Paulus menasihatkan supaya mereka itu mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat, seperti menolong, menghibur, mendorong, dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Tetapi apa anak ibu, jemaat Korintus itu lebih mementingkan ya satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh. Sebenarnya berbahasa roh ini tidak itu yang dituntut. Ya, Paulus berusaha memperbaiki penyalahgunaan karunia roh itu dengan jalan menunjukkan bahwa bahasa roh tanpa penafsiran sama sekali tidak menguntungkan dalam ibadah. Ya, contohnya bahasa roh itu mengucapkan bahasa-bahasa asing, kalau dia tidak tahu artinya, ya, apakah itu bermanfaat dalam ibadah? Tidak. Ya, Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, dan mengucapkan syukur kepada Allah. Menurut Paulus, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal dan budi. Artinya, bernyanyi tidak asal bunyi dan bersuara. Bernyanyi tidak jelas kata-katanya dan caranya mengungkapkan serta maksudnya. Jadi dalam ibadah Kristen itu terdapat beberapa jenis nyanyian. Nyanyian ada yang berdasarkan iramanya atau bersemangat, lembut atau syahdu. Ada nyanyian itu berdasarkan isi atau pesannya. Ada nyanyian itu berisi memuji Allah. Ada nyanyian itu doa atau harapan. Jadi nyanyian yang dikehendaki Tuhan adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Nyanyian yang berasal dari hati kita, itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi bernyanyi itu haruslah ya berdasarkan iramanya, sesuaikan situasinya, sesuaikan tempatnya di mana kita berada, ya. Baru yang kedua, bernyanyi itu haruslah berdasarkan isi dan pesan. Ya, misalnya seperti lagu hidup ini adalah kesempatan. Itu kan lemah lembut, syahdu. Jadi kita nyanyikan harus, nggak mungkin hidup ini adalah kesempatan. Itu nggak syahdu. Jadi kita harus melihat nyanyian itu berdasarkan isi dan pesannya. Jadi kalau lagu itu syahdu, kita nyanyikan syahdu. Dan dinyanyikan di mana tempatnya? Apakah di tempat orang meninggal? Apakah di tempat pesta? Apakah di tempat ucapan syukur? Jadi kita nyanyikan ya, orang ibadah dalam umat Kristen itu haruslah bernyanyi itu, nyanyian itu apakah dia itu memuji Allah? Apakah nyanyian itu untuk doa atau harapan? Jadi harus kita sesuaikan tempatnya anak ibu. Jadi apa yang dikatakan Paulus di sini? Menurut Paulus, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal dan budi, yang artinya bernyanyi tidak asal bunyi dan bersuara, bernyanyi tidak jelas kata-katanya dan caranya mengucapkannya serta maksudnya. Jadi harus benar-benar kita nyanyikan apa yang dikehendaki Tuhan dari kita. Nyanyian yang bagaimana? Adalah nyanyian yang berasal dari hati kita. Sampai di sinilah anak ibu pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati ya.